Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kuartil dan modus data kelompok. Pembahasan kuartil ini nanti juga mengcover tentang pembahasan median ya. Karena mencari median itu sama saja kita mencari kuartil kedua. Maka yang pertama kita bahas adalah kuartil data kelompok. Diberikan rumus seperti ini. P sama dengan TB tambah P per 4 kali sigma F min FK per F kali I. Apa itu QP? QP adalah kuartil ke P. Ya, kuartil ke P. Kalau kita mau nyari kuartil pertama berarti ini Q1, kuartil kedua berarti ini Q2, dan seterusnya. Kemudian P per 4 kali sigma F ini, nah, ini yang nanti kita cari pertama dulu. Ini merupakan letak data kuartil keberapa. Kalau misalkan kita mau mencari letak kuartil pertama, berarti ini 1 per 4 kali sigma F. Kuartil kedua berarti 2 per 4 kali sigma F, dan seterusnya. Kemudian TB. TB itu apa? Tepi bawah kelas kuartil. Kita sudah mencari tepi batas dan tepi bawah kemarin. Ya, insya Allah bisa kita lanjutkan. Sementara FK itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Dan I itu adalah interval. Contoh, ya, tentukan kuartil kedua dari data distribusi frekuensi berikut ini. Diberikan interval frekuensi, interval 31 sampai 35 itu 8 frekuensinya, 36 sampai 40 itu 7, 41 sampai 45 10, dan seterusnya. Jumlah total frekuensinya adalah 40. Nah, perhatikan. Nah, kita lanjut ya. Perhatikan bagaimana cara kita menentukan kuartil kedua. Maka langkah yang pertama, dicari terlebih dahulu letak kuartil kedua. Bagaimana cara mencari letaknya? Kita perhatikan yang ini tadi. Karena kita mencari kuartil kedua, berarti P-nya nanti 2. 2 per 4 kali sigma F. Sigma F-nya 40, berarti letak Q2-nya 2 per 4 kali 40, sama dengan 20. Berarti Q2-nya terletak pada data ke-20. Di mana nanti data ke-20? Maka kita kembali perhatikan tabel distribusi frekuensinya. Pada interval 31 sampai 35, itu frekuensinya 8. Artinya apa? Pada interval ini, data pertama sampai ke 8 terletak pada kelas 31 sampai 35. Kemudian 36 sampai 40 ini data ke 9 sampai 15. Berarti data pertama sampai 15 itu terletak di 31 sampai 40. Kemudian selanjutnya interval 41 sampai 45 itu berarti data sampai ke 8 tambah 7 tambah 10 berarti 25. Maka data ke-20 ini berarti terletak di daerah atau di interval 41 sampai 45. Sehingga fokus kita nanti untuk mencari QP, mencari TB ini, FK, F, dan interval itu fokus kita di sini nanti ya. Di letak data Q2 ini pada interval 41 sampai 45 yang frekuensinya adalah 10. Maka dari data ini kita bisa memperoleh yang pertama nih, tepi bawahnya yaitu 40,5. Tepi bawahnya ini ya, 41 dikurangi 0,5, 40,5. Kemudian kita bisa mencari apa lagi? FK. FK itu apa tadi? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sebelum kelas kuartilnya ini tadi. Nah, sebelumnya berapa? 8 tambah 7. Berapa? 15. Kemudian kita bisa mencari F-nya, frekuensi kelas kuartil. Berapa frekuensinya ini? 10. Nah, F-nya sama dengan 10. Dan interval I ya. I itu interval ini, 31 sampai 35 itu ada berapa angka? 36 sampai 40 itu ada berapa angka atau data? 31, 32, 33, 34, 35, ada berapa intervalnya? 5, ya betul.
ada 5 intervalnya. Maka setelah kita peroleh data ini, sudah semua lengkap, tinggal masukkan ke rumus. Data ini sudah kita peroleh, masukkan ke rumus. Yaitu Q2 itu sama dengan TB tambah 2/4, karena kita mencari Q2 ini 2/4 ya, kali sigma F min FK dibagi F kali I. Kita peroleh TB-nya berapa? 40,5. Ini tadi berapa? 2/4 kali sigma F, ini tadi, yaitu 20. Min FK, FK-nya 15 per F 10 dan kali I 5. Sehingga kita peroleh 40,5 tambah 20 min 15. Ya, ini 20 kurangi ini 15. FK-nya dibagi 10 F-nya kali I-nya 5. 20 kurangi 15 berapa? 5. Ya, sehingga kita peroleh 40,5 per 5 per 10 kali 5. Bisa kita aplikasikan 5 kali 5 itu 25 dibagi 10, yaitu 2,5. 40,5 tambah 2,5 sama dengan 43. Maka Q2-nya itu 43. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti bisa mencari Q1 dan Q3 dari data yang sama. Dari data ini ya. Silakan kalian cari sendiri nanti Q1 atau kuartil pertama dan kuartil ketiga dari data ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang modus data kelompok. Modus itu rumusnya adalah modus sama dengan tepi bawah tambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali interval. Nah, MO itu modus, TB seperti tadi ya. Tepi bawah kelas modus. Kalau tadi kelas interval, kelas kuartil, sekarang kelas modus. Kemudian D1 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya, frekuensi kelas setelahnya. Perhatikan contoh berikut. Tentukan modus dari data berikut. 31 sampai 35, frekuensinya 8, 36 sampai 47, 41 sampai 456 dan seterusnya. Total frekuensinya 40. Nah, kita akan mencari modusnya. Modus itu apa toh? Modus itu adalah nilai yang sering muncul dari frekuensi ini. Kita bisa melihat bahwasannya nilai yang sering muncul itu adalah terletak pada interval berapa? Ya, betul, 46 sampai 50. Maka modusnya itu, kelas modusnya terletak pada interval 46 sampai 50 ini. Yang frekuensinya adalah 10. Sehingga dari data ini kita peroleh TB-nya. Nah, pada interval 46 sampai 50 ini ya, 46 sampai 50, sehingga diperoleh TB-nya 45,5. 46 dikurangi 0,5 ya, 45,5. Kemudian yang belum kita tahu apa? D1. D1 tadi apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya ini 10, sebelumnya berapa? 6. Sehingga diperoleh D1. 10 kurangi 6, berapa? 4. Kemudian D2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Frekuensi kelas modusnya 10, setelahnya berapa? 9. Selisihnya berapa berarti? 1. Ya, kita peroleh TB, D1, D2, dan yang terakhir kita akan memperoleh I dengan cara yang sama dengan mencari kuartil tadi, intervalnya 31 sampai 35, 36 sampai 40 itu ada berapa angka? Ya, I-nya 5. Dari data yang kita peroleh ini, kita bisa mencari modusnya, yaitu modus sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah 2 kali I. Modusnya sama dengan TB, tepi bawahnya tadi 45,5, ditambah D1-nya tadi 4, per D1 tambah D2, 4 tambah 1, kali intervalnya 5. Sehingga kita peroleh seperti ini. 45,5 tambah 4, 4 plus per 4 plus 1 kali 5. Sehingga kita peroleh modusnya 45,5, 4 per 4 plus 1 berapa? 5.
4/5, nanti 5 bisa kita coret ini, nah, sehingga kita peroleh nah, modusnya 45,5 tambah 4 yaitu 49,5. Nah, demikian pembahasan kita tentang modus dan kuartil. Semoga menambah pemahaman kita tentang statistika data kelompok ini, terutama masalah mencari kuartil dan modus data kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.